Pantura Juwana menuju Rembang tersendat hingga 5 jam. Harga BBM naik jadi kendala penyaluran air bersih. Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kecamatan Dukuh Seti kembali melakukan dropping air bersih ke sejumlah desa. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, pengerjaan jalan terjadi di Jalan Juwana Rembang, tepatnya di Desa Dresi Kulon. Pengerjaan yang sudah berjalan sekitar 1 bulan ini berdampak bagi sektor lalu lintas, terutama warga yang tidak mengetahui jalur alternatif. Terlihat macet arus lalu lintas yang ini diperkirakan dari sisi timur mengular hingga 10 km. Baik dari truk maupun mobil kecil hanya bisa jalan merambat alias pelan-pelan. Pengerjaan ini menyisakan satu jalan sebelah utara guna menjadikan jalur keluar masuk bergantian satu sama lain. Namun dari pantauan terlihat dari arah barat terjadi kemacetan hingga perbatasan Kabupaten Pati, Desa Batusari, Kecamatan Batangan. Salah satu sopir Ikhwan mengungkapkan keluh kesahnya terjebak macet selama 5 jam. Ia mengaku memulai perjalanan dari Kudus hendak ke Tuban, namun hingga siang masih berada di Kaliori Rembang. Susah Pak, susah. Ya. Perjalanan 2 jam sampai 5 jam sudah nyampe. Pak? Saya dari Kudus. Oh. Udah berapa jam Pak terjebak di sini Pak? Udah 3 jam, hampir 5 jam nih. Belum jalan Pak ya? Belum jalan. Ke Tuban. Mau betul. Harapan aja supaya bisa cepat gimana Pak. Ini kan sudah dirusak, tidak sudah dikembalikan, gimana caranya kendaraan bisa lancar Pak. Sementara KBO Satlantas Rembang saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menjelaskan jika hari Rabu dan Kamis merupakan waktu padat lalu lintas di jalur tersebut. Untuk itu dirinya menghimbau kepada pengendara mobil kecil menggunakan jalur alternatif lewat selatan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar di sebuah tempat pendidikan formal dan informal di Kota Santri Pekalongan, Jawa Tengah menjadi korban bullying dan pengeroyokan oleh belasan temannya. Kondisi korban saat ini mengalami luka memar di sekujur tubuh dan masih syok tidak mau sekolah lagi. Keluarga meminta agar kasus pengeroyokan diproses hukum meskipun pelaku juga masih di bawah umur. Seperti inilah kondisi korban usai pengeroyokan, sekujur tubuhnya memar dan penuh luka dari sejumlah pukulan benda tumpul. Remaja berinisial RG 13 tahun, siswa MTS dan santri di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah tersebut mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh. Kondisi korban masih kesakitan dan trauma serta syok setelah aksi kejahatan yang dilakukan temannya sendiri. Orang tua korban NY, Cusnul, dan Agus mengaku tidak terima anaknya menjadi sasaran kekerasan oleh teman maupun kakak kelasnya. Sejumlah luka diderita anaknya seperti lebam disertai dengan bengkak di banyak bagian tubuh, termasuk mata dan di dekat kemaluan. Luka berdarah di mulut, pipi kiri, belakang telinga kanan, serta tulang punggung nyeri hebat dan luka kepala masih sakit akibat dipukul. Remaja kelas 7 MTS sekolah swasta di tanggal 9 September 2023 Sabtu malam lalu menjadi korban penganiayaan seniornya. Dia dibawa ke sebuah ruangan mendapat penganiayaan berat oleh sekitar 14 orang siswa kelas 8 dan 9 di sekolah sekaligus pesantren tersebut. Malah kakak kelasnya itu ngadu sama kakak tingkatnya yang kelas 9 nggak terima, kelas 9 nggak terima. Terusan itu ada perencanaan untuk jebak anak saya, kemudian dipukulin, lampu dimatikan semua, di babi buta itu anak saya. Kemudian pas waktu saat di rumahnya teman saya,
anak langsung buka baju, anak keadaannya sudah merem semua. Tubuhnya udah membiru semua. Sudah bengkak semua dari wajah sampai kemaluan semuanya. Belain teman. Kamu belain teman? Iya. Terus mereka nggak terima gitu? Nah itu kelas 8 nyuruh saya berkelahi sama teman saya. Teman saya karena tidak berani sama saya, terus dia keluar bilang sama kelas 9, bilang aku diancam sama Rahid, ditonjok sama Rahid, padahal saya tidak nonjok dan tidak ngancam. Setelah itu kelas 9 nyuruh kelas 8 untuk menjegat saya. Saya diajak kelas 8 ke asrama kelas 8. Terus saya disuruh berkelahi sama teman saya. Terus teman saya tidak berani sama saya. Terus lampu di asrama kelas 8 dimatikan, terus saya dikeroyok. Ini sempat lawan nggak sih? Tidak, saya cuma diam doang. Ini pelaku-pelaku ini memang benci sama Rahid atau gimana? Benci, udah benci dari pertama awal masuk ke pondok. Yang lain juga sama, ada yang diperlakukan seperti Rahid ada? Gak ada, cuma saya doang. Zainuddin, kepala sekolah dan pimpinan pondok pesantren, membenarkan telah terjadi peristiwa kekerasan yang melibatkan sejumlah santri. Pihaknya sudah melakukan pemanggilan semua pelaku yang terlibat, mulai dari santri kelas 7, 8, 9, juga dengan para saksi yang mengetahui peristiwa itu. Penganiayaan ini diduga akibat sebelumnya terjadi salah paham antar siswa. Upaya dari pondok dan bahkan kemarin saya ditemani juga dari Badan Pembina Pesantren, dari unsur pimpinan cabang ya, kajian itu langsung menuju ke rumah korban. Yang pertama tentunya untuk melihat kondisi anak seperti apa gitu. Yang selanjutnya tentu minta maaf kepada korban atas kelalaian, kalau bagaimanapun itu kelalaian ya. Terus yang selanjutnya orang tua dari santri-santri baik yang sekelas maupun yang senior yang diberitakan itu melakukan pemukulan, ini sudah kami undang ke sekolahan bersama dengan anaknya pun juga sudah kami minta maaf pada orang tuanya, dan kita buatkan surat pernyataan untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kalau melakukan kesalahan itu akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Kasat Reskrim Polres Pekalongan AKP Isnovim menyebutkan pihaknya sudah menerima laporan adanya penganiayaan ini. Polres masih melakukan penyelidikan kasus kekerasan terhadap anak dengan terduga pelaku juga anak-anak tersebut. Pihaknya mohon maaf kepada orang tua atas kelalaian sehingga ada siswa terluka akibat penganiayaan. Terkait peristiwa tersebut, dan peristiwa tersebut terjadi tanggal 9 September. Untuk langkah kami bahwa saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap ibu korban, terus direncanakan untuk besok kita melakukan pemeriksaan terhadap korban. Untuk saat ini kan perintah masih dalam penyelidikan unit PPA Polres Pekalongan untuk bertulis awal bahwa korban itu informasi di pengaduan itu sempat dipukuli lah sama teman-teman di pondok. Tapi kita berapa orang itu yang membuli atau yang menganiaya? Belum tahu. Nanti kita cocokkan dengan saksi yang akan kita periksa. Keluarga dan korban sudah dimintai keterangan aparat penegak hukum, saksi, serta terduga pelaku segera akan dilakukan pemeriksaan dan belum ada penetapan tersangka dalam kasus penganiayaan siswa oleh senior ini. Dari Kabupaten Pekalongan, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, Dinas Bangga, kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pemirsa, kita akan bergeser ke Salatiga. Harga kebutuhan pokok beras terpantau masih tinggi di pasar. Di kota Salatiga, kenaikan harga beras mulai merangkak naik sejak bulan Agustus. Namun puncak kenaikan dirasakan pedagang mulai awal September dengan kisaran kenaikan harga hingga Rp3.000 untuk semua jenis beras. Kondisi ini pun dikeluhkan masyarakat karena beras merupakan kebutuhan pokok sehari-hari.
Kenaikan harga beras dirasakan pedagang pasar Blauran, Kota Salatiga sejak bulan Agustus. Kenaikan harga beras bukan saja pada jenis beras biasa, tetapi kenaikan juga merambah beras premium dengan rata-rata kenaikan harga di angka Rp3.000. Untuk saat ini kenaikan harga per karung isi 25 kg dijual dengan harga selisih Rp30.000 dari harga awal yang sebelumnya berada di angka Rp295.000 kini menjadi Rp325.000. Adapun beras eceran dahulu dijual dengan harga Rp10.000, sekarang menjadi Rp13.000. Harga beras premium semula dijual Rp12.000 kini menjadi Rp13.500. Meski mengalami kenaikan harga, stok beras di pasar Kota Salatiga tetap terpenuhi. Jumlah pembeli juga tidak ada penurunan sebab beras menjadi kebutuhan pokok yang dipasok dari Kabupaten Sragen dan Demak. Berapa Bu ini kenaikan? Berarti satu karung itu naiknya Rp30.000. Itu isi berapa Bu? 25. 25 kilo Rp30.000. Kalau per kilo berarti? Per kilo itu aku nak ditakoni ngono aku dadi rata-rata berapa Bu? Rata-rata berarti naiknya pira 1.000 punjul berarti ya Mas? Hingga 2.000 Bu? Tidak nyampe. 1.500-an ya? Iya. 1.500 per kilo? Sekitar 1.500. Itu untuk kelas apa Bu? Beras medium? Itu sama Mas, rata-rata naiknya yang super juga naiknya segitu, yang agak sedang juga segitu. Kenaikan harga beras dikeluhkan pembeli, salah satunya Amini. Dirinya mengaku terbebani dengan kondisi ini karena beras merupakan kebutuhan sehari-hari. Meski harga beras naik, namun ia tetap membeli dengan mengeluarkan uang belanja lebih. Saya kan ya tetap Mas. Tetap membeli Bu ya? Iya, tetap membeli Mas. Tapi menambah uang untuk belanja Bu ya ini berarti? Ada kenaikan uang belanja Bu? Ya ada, gajinya nggak naik. Memberatkan nggak sih Bu bagi warga? Ya sebenarnya memberatkan Mas. Bu, kalau harapannya untuk pemerintah apa Bu? Dengan harga ini? Ya menurunkan harga, bantuan yang betul tahu itu. Berarti inginnya menurunkan harga Bu? Ya menurunkan harga. Warga berharap kenaikan beras dapat segera diatasi oleh pemerintah dengan menurunkan harga atau memberikan bantuan beras. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, imbas dari El Nino, terdapat 64 desa tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Pati yang mengalami krisis air bersih. Dropping air bersih pun terus dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pati ke sejumlah wilayah terdampak. Kendati demikian, BPBD saat ini mengalami kendala di bahan bakar. Tangani krisis air di 64 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Pati, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pati menyebut telah melakukan dropping air di sejumlah wilayah dengan total 348 tangki air berkapasitas tangki 4.000 liter, 4.500 liter, dan 5.000 liter. Dengan akumulasi penyaluran air 9 hingga 12 kali dalam satu hari. Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati Martinus Budi Prasetya menuturkan, meski angka penyaluran air sudah merata namun tidak konstan. Pihaknya turut terbantu dengan adanya penyaluran air dari dinas, instansi, perusahaan, komunitas maupun donatur yang turut serta memberi bantuan air kepada masyarakat. Meski demikian, Martinus Budi Prasetya mengaku terkendala dengan bahan minyak untuk mobilitas 3 tangki milik BPBD, lantaran kenaikan harga BBM jenis Pertamina DEK dari harga Rp14.750 menjadi Rp16.900. Hal ini dikarenakan seluruh kendaraan operasional BPBD tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Sementara kendaraan pengangkut sampah, mobil pemadam kebakaran diperbolehkan. Fokus kita karena memang semua kendaraan operasional di BPBD itu tidak boleh memakai BBM subsidi. Jadi kami memakainya tetap Pertamax dan Pertamina DES. Kita tidak boleh memakai Pertalite dan solar. Itu yang menjadi hambatan bagi kami. Ya kita optimalkan saja karena kekurangan di penganggaran kami kan dibantu oleh CSR dari banyak perusahaan, ya, kemudian dari asosiasi dan utamanya dari PMI yang membackup. Pihaknya menambahkan kendati hambatan tersebut, optimalisasi penyaluran air bersih tetap dilakukan.
Tercatat krisis air bersih terjadi di 10 kecamatan di Kabupaten Pati, meliputi Kecamatan Jaken, Jakenan, Pucak Wangi, Winong, Gabus, Kayen, Sukolilo, Tambak Romo, Tayu, dan Batangan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jaken sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masoni Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Musim kemarau panjang membawa berkah keberuntungan bagi sebagian warga di Grobogan, Jawa Tengah. Karena tidak bisa ditanami, mereka memilih menggali tanah sawah untuk dijual. Musli warga desa Temurejo Karangrayung Grobogan bersama 3 rekannya pada musim kemarau panjang ini harus putar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di saat sawah tidak ada panen. Ditambah lagi harga kebutuhan pokok pun melambung tinggi. Ia yang bekerja sebagai buruh serabutan terpaksa menggali tanah sawah yang tidak ditanami pemiliknya bersama dengan 3 orang rekannya satu kampung. Tanah sawah digali dengan menggunakan linggis serta ganju. Satu persatu bongkahan tanah yang digali diangkat serta bergotong royong untuk menaikkan ke dalam bak truk. Panasnya terik matahari tidak mereka rasakan demi memperoleh hasil untuk kebutuhan hidup keluarga mereka. Dari hasil menggali tanah tersebut dalam sehari ia bersama 3 rekannya dan pemilik tanah bisa memperoleh hasil Rp50.000 per orangnya. Ya, tergantung Rp50.000 sehari. Itu maksimal segitu ya? Iya. Cukup nggak Mas untuk kebutuhan? Ya cukup, dicukupin. Kalau di rumah ada berapa keluarga? 4 ya. Dari 50.000 ya dicukup-cukupin ya? Cukupin Pak, buat keluarga. Mas selama ini nggak ada panenan Mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Musim kemarau panjang gitu. Baru 1 minggu? 1 minggu ya? Berarti saat musim kemarau gitu Pak? Kalau sehari dapat berapa Pak? Nah, tergantung Mas. 50.000. 50.000 sehari Pak? Atau berapa engkel gitu Pak? Sehari ya kadang tinggal lungkanya. Lungkanya juga gampang ya. Pemilik sawah mengaku tanah sawahnya sengaja digali sebagian saat musim kering agar hasil panen pada musim tanam ke depannya bisa maksimal. Selain itu, dirinya juga bisa mendapatkan pemasukan. Nggak bisa maksimal. Oh, nggak bisa maksimal. Ini nanti semuanya Pak? Diambil Pak? Ya, ini diambil separuh, nanti kan dirata. Tujuannya biar nggak terlalu ke dalam. Kalau ke dalam kan ntar malah kebanjiran lagi. Tujuannya biar bisa ditanami, hasilnya bagus gitu Pak? Iya. Meski hasil yang diperoleh para penggali tanah tersebut tidak seberapa, namun mereka bersyukur masih memperoleh penghasilan di saat tidak ada pemasukan karena tidak musim panen. Dari Grobogan, Eko Agung, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kecamatan Dukuseti kembali melakukan dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak kekeringan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kali ini bantuan air bersih dari PPDI Dukuseti dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Jakenan pada Selasa kemarin. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial atau Kasikesos Kecamatan Jakenan, Lilik Setianingsih menguraikan, setidaknya ada 12 dari 23 desa yang ada di wilayahnya mengalami kekeringan. Untuk itu pihaknya berterima kasih atas kepedulian dari sejumlah pihak yang telah membantu pengadaan air bersih, seperti yang dilakukan PPDI Dukuseti di Desa Mantingan Tengah. Di desa ini untuk kebutuhan mandi, masak, dan mencuci setidaknya membutuhkan 5 hingga 6 tangki per hari. Desa yang terdampak dari 23 desa. Kalau musim penghujan itu kebanjiran, kalau musim kemarau kekeringan. Terima kasih atas bantuan dari PPDI Kecamatan Dukuseti. Saya atas nama Kecamatan Jakenan, atas nama pemerintah Desa Mantingan, terima kasih atas bantuannya. Semoga airnya bermanfaat, berkah dan barokah. Sebenarnya seperti apa sih Bu untuk kebutuhan air bersih untuk warga yang di Kecamatan Jakenan ini untuk per hari sampai berapa kebutuhannya Bu? Ini kan rata-rata
Kalau desa sini kan semua kering ya sekitar 5 tangkinan lah satu harinya, 5 sampai 6. Itu untuk kebutuhan apa saja Bu? Untuk ya hanya untuk cuci mandi, untuk masak kan pakai air isi ulang. Kita atur per RT Pak, kita atur per RT, dibagi per RT, nanti kalau ada datang RT ini kita bagilah sesuai yang dibutuhkan. Ya alhamdulillah mencukupi dari bantuan. Kalau ya ada beberapa orang yang memang ekonominya lebih beli sendiri, tapi untuk masyarakat yang kurang mampu, terima kasih atas bantuannya, sangat bermanfaat sekali. Sementara itu, anggota PPDI Dugoseti Sutrisno mengungkapkan kegiatan bakti sosial peduli dan berbagi air bersih bukan pertama kali dilakukan pihaknya. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan kedua kalinya setelah sebelumnya juga melakukan hal yang sama di Kecamatan Pucak Wangi. Kali ini PPDI mendistribusikan 9 tangki air bersih di Desa Mantingan Tengah dan Karangrejo, Kecamatan Jakenan. Bantuan tersebut juga merupakan hasil penggalangan dana dari beberapa kades yang ada di Kecamatan Dugoseti. Sutrisno juga mengajak sejumlah pihak untuk terus peduli kepada warga Pati yang terdampak kemarau, karena kebutuhan air bersih diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Wilayah Pucak Wangi dan Winong, pada hari ini kita ke Jakenan terutama untuk Desa Mantingan Tengah. Hari ini distribusi bantuan air dari teman-teman PPDI Kecamatan Dugoseti kepada desa terdampak kekeringan. Kurang lebih ada 9 tangki yang kita bawa, yang kita distribusikan, dan ini atas donasi dari teman-teman PPDI dan beberapa kepala desa yang ada di Dugoseti. Semoga ini bisa bermanfaat kepada warga Mantingan Tengah khususnya, karena hari ini kita memang distribusi di Desa Mantingan Tengah dan memang ternyata sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga yang terdampak kekeringan pada tahun ini. Untuk selanjutnya, tahap yang selanjutnya, mudah-mudahan nanti ada lagi donasi dari teman-teman yang memang peduli kepada desa terdampak di wilayah Pati Selatan, terutama di wilayah Jakenan, Pucak Wangi, dan Winong, atau kecamatan yang lain yang di wilayah Pati Selatan, untuk saling membantu kaitannya dengan dampak kekeringan tahun ini yang memang sangat luar biasa. Jadi kebutuhan air bersih sangat-sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat yang terdampak kekeringan pada tahun ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota PPDI Kecamatan Dugoseti dan beberapa kepala desa yang ada di Dugoseti yang sudah ikut berdonasi untuk membantu sesama kepada warga di wilayah Mantingan Tengah. Diketahui saat ini di Kabupaten Pati terdapat 194 desa yang mengalami kekeringan, tetapi ada 58 desa yang perlu diakselerasi. Penyaluran air bersih tersebut merupakan bentuk akselerasi yang membutuhkan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Politeknik Kelautan menggandeng Lembaga Kemaritiman dan Nelayan Pati gelar diklat pemberdayaan masyarakat Basic Safety Training kapal layar motor. Upaya ini dilakukan untuk membekali calon pekerja migran Indonesia untuk antisipasi kecelakaan di laut. Ratusan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI dibekali diklat pemberdayaan masyarakat Basic Safety Training kapal layar motor di Hotel New Merdeka Pati. Ratusan CPMI ini terbagi menjadi 2 sesi yang digabung menjadi satu, yakni diklat pemberdayaan masyarakat sebanyak 168 orang yang tak berbayar dengan syarat dari kalangan tidak mampu, dan dari prabayar sebanyak 170 orang dengan biaya tertentu. Kegiatan ini dimaksudkan guna membekali para CPMI sektor fishing untuk persiapan pendaftaran ujian Government to Government Korea Selatan untuk mendapatkan bekal ketika bekerja di laut, sehingga para CPMI dapat memiliki dasar keahlian bekerja di laut seperti menangani kebakaran, kecelakaan laut, dan upaya antisipasi. Kepala LKNP Pati Teguh Santoso menuturkan kerjasama dengan Politeknik Pelayaran telah dijalin selama 3 tahun. Diharapkan dengan jalinan kerjasama ini dapat memberikan bekal kepada CPMI baik dari sesi DPM maupun prabayar.
Lebih lanjut, Teguh Santoso menjelaskan para CPMI nantinya akan kembali melakukan pelatihan di LKNP dan akan dibantu terkait dengan penyaluran semisal di kapal Juana. Dan pada bulan September ini sudah 3 angkatan yang berjumlah kurang lebih 500 orang, BST, dan uji kompetensi BNSP penangkapan ikan dengan alat tangkap pukat cincin. Tujuan kita dia berlatih untuk kompetensi dan kelautan perikanan usaha penangkapan. Satu, dia mendapatkan sertifikat kompeten di bidang penangkapan. Itu bisa untuk persyaratan mendaftar ke sektor fishing ke Korea Selatan. 2, apabila dia mau bekerja, ya kan, kerja di bidang penangkapan, terutama kapal-kapal ikan yang ada di Juana, dia bisa kita salurkan ke kapal-kapal ikan yang ada di Juana untuk belayar, karena dia sudah mempunyai BST dan juga punya sertifikat kompetensi, sehingga dia sudah punya dasar ilmu kegiatan yang terkait dengan penangkapan. Gantung anaknya, dia mau ke luar negeri juga bisa, dia mau bekerja di lokal, terutama di dalam negeri, juga dia sudah siap untuk bekerja di sana, karena dasarnya sudah kita berikan. Untuk bulan September ini ada berapa angkatan, Pak? Untuk bulan September ini ada 3 angkatan, 3 angkatan kurang lebih 500 peserta. Itu ada yang DPM, pemberdayaan masyarakat, dan ada yang mandiri atau prabayar. Sementara itu, Koordinator Umum dan Kerjasama Poltekpol Banten, Wiratno, menjelaskan pemateri yang dihadirkan berasal dari Poltekpol Banten dari unsur profesional, mengupas ragam keilmuan cara mengatasi kecelakaan di laut. Upaya dimaksudkan untuk mencapai zero incident. Dengan regulasinya bahwa sekarang kapal-kapal ikan pun harus ya dibekali dengan minimal pelatihan seperti ini. Jadi adalah tujuannya adalah untuk zero accident. Jadi kalau bisa kapal tidak terjadi lagi kecelakaan yang akan merugikan baik itu jiwa manusia maupun materi itu sendiri. Berarti memang ini tuh SOP awal atau lisensi awal untuk para APK ini, Pak ya? Iya, ini adalah dasarnya, Pak ya, untuk basic, basic safety training. Yang untuk basicnya untuk masalah keselamatan. Turut hadir pula Puciono selaku Kepala Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jawa Tengah menuturkan pada tahun lalu terbuka rekrutmen tenaga fishing sebanyak 2.000 orang. Kedepannya kompetensi terkait kelautan ini diharapkan dapat didalami mengingat syarat bekerja di luar negeri memerlukan dokumen keterampilan. Jadi Jawa Tengah ini menjadi epicentrum calon pekerja migran khususnya sektor fishing untuk negara Korea. Nah, Korea itu tahun kemarin dibutuhkan 2.000 untuk sektor fishing. Maka perlu penyiapan kompetensinya. Dan hari ini dilakukan pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan dan calon pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri sektor fishing. Syaratnya adalah harus punya kompetensi. Rianto selaku anggota Komisi 2 DPR RI yang sekaligus sebagai salah satu pendiri LKNP mengungkapkan, ada 7.000 orang yang telah memperoleh sertifikat keterampilan dari BNSP serta sertifikat Basic Safety Training, dan sebagian telah diberangkatkan ke luar negeri. Formal kayak begini perlu kita dorong, kita tingkatkan, dan agar Pak Presiden Jokowi tentu bersama DPR bagaimana untuk bisa mengalokasikan anggaran yang berkaitan dengan untuk peningkatan sumber daya kawan-kawan calon pekerja migran. Pihaknya menambahkan para peserta dapat bersungguh-sungguh untuk mencermati pemateri, sekaligus menerapkan kedisiplinan dan mempelajari budaya, bahasa, dan hukum di Korea Selatan, dikarenakan bekerja di laut cukup berat, sehingga memerlukan kesiapan yang mantap. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Jawa Tengah menggelar fokus group discussion illegal mining dengan tema tragedi Banyumas dan pertambangan yang ada di Jawa Tengah. Selain anggota AMSI dan pengusaha tambang, Direktur Lingkar Jateng ID mewakili Lingkar Media Group juga turut hadir dalam kegiatan fokus group discussion. Kemudian dari Asosiasi Tambang Fenomena tambang ilegal tak terkecuali di Jawa Tengah ibarat gunung es yang tampak di permukaan tapi sulit diatasi. Untuk mengatasi praktik tambang butuh peran seluruh stakeholder, terutama komitmen tegas dari pemerintah. Hal itu terungkap dalam acara Forum Group Discussion atau FGD bertajuk Illegal Mining, Tragedi Banyumas dan Pertambangan Jawa Tengah yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Jawa Tengah di Hotel Patra Kota Semarang pada Rabu siang. Dalam diskusi menghadirkan 5 orang narasumber, di antaranya pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Fahmi Radi, Kabid Minerba ESDM Provinsi Jawa Tengah Agus Sugiharto, Ketua Asosiasi Tambang Batuan Indonesia ATPI Jateng Supriyanto, Kanit Subdit 4 Ditreskrim Sus Polda Jawa Tengah Ibtu Didik Triwibowo, dan Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI Jateng Nurholis. Selain anggota AMSI dan pengusaha tambang, Direktur Lingkar Jateng ID mewakili Lingkar Media Group Muhammad Noval juga turut hadir dalam kegiatan fokus group discussion. Para narasumber dan peserta turut membedah terkait masalah pertambangan di Jawa Tengah hingga tragedi tambang emas di Banyumas. Selama tahun 2023, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah setidaknya telah menindak 16 perkara tindak pidana pertambangan di Jawa Tengah. Asosiasi Tambang Bantuan Indonesia menilai maraknya tambang ilegal tidak terlepas dari persoalan supply dan demand. Praktik tambang kian marak, menurutnya tidak terlepas dari masifnya pembangunan di wilayah tersebut, seperti proyek strategis nasional. ATPI berharap ada legalisasi tambang untuk memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional. Kebutuhan tambang yang lega akan menjamin tata kelola pertambangan, mulai reklamasi hingga pendapatan pembangunan perawatan jalan. Dengan kondisi kayak gini, ya kalau saya sih, ya harus ada legalisasi tambang untuk memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional. Nah, kemudian kebutuhan tambang yang legal itu akan menjamin tata kelola pertambangan dari sisi yang pertama, ada pendapatan untuk daerah, ada pembangunan perawatan jalan, ada CSR, dan ada jaminan reklamasi lingkungan. Daripada kita nggak melakukan perubahan regulasi dan kebijakan, kita tidak mempunyai diskresi, kita biarkan apa adanya seperti itu, lingkungan rusak, jalan rusak, terjadi konflik terus-menerus, dan kemudian ya faktanya ada 1000 kali operasi, ada 1000 kali yang buka, bahkan 2000 yang buka, kan gitu. Jadi ya menurut saya penambangan ilegal itu terlepas dari soal backing dan sebagainya, tapi untuk menghilangkannya kuncinya adalah ya ada keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran atau produksi. Kalau semua itu sudah legal kan harga sudah kayak gitu, secara ekonomi kan mereka akan hilang sendiri, akan punah dengan sendirinya kan. Itu seleksi alamnya kan begitu menurut teori, dan saya meyakini itu sebagai satu kebenaran yang saintifik, yang ilmiah. Sementara itu, Dinas ESDM Jawa Tengah menyarankan bagi pelaku tambang agar melakukan sinkronisasi dalam suatu perencanaan pembangunan secara komprehensif untuk menekan kebutuhan dan ketersediaan material. Demand dengan supply-nya nggak imbang, itu yang terjadi. Jadi apa yang disampaikan teman-teman ATBI itu faktual di lapangan. Jadi bahwa kebutuhan untuk kegiatan konstruksi di Jawa Tengah itu tidak diperhitungkan dan tidak dipertimbangkan dulu sumbernya dari mana, sehingga tidak ada sinkronisasi mulai dari kabupaten sampai pemerintah pusat. Harusnya ada sinkronisasi dalam suatu perencanaan pembangunan itu secara komprehensif, dari bawah sampai atas harus pasti kebutuhannya piro dijikoki ngendi kan kudu jelas, wong semuanya ada. Cuman kalau masalahnya bentur-benturan itu kan yang kasihan pelaku usaha.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini terus menekan pertambangan ilegal dan berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk Polda Jawa Tengah untuk tindakan tegas. Selain dapat merusak lingkungan, keberadaan pertambangan ilegal juga dapat membahayakan masyarakat dan merugikan negara. Dari Semarang, Hidufan, Lingkar TV melaporkan. Kebutuhan tambang yang legal itu akan menjamin tata kelola pertambangan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan dalam update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Pengerjaan jalan terjadi di Jalan Juwana Rembang, tepatnya di Desa Dresi Kulon. Pengerjaan yang sudah berjalan sekitar 1 bulan ini berdampak bagi sektor lalu lintas, terutama warga yang tidak mengetahui jalur alternatif. Harga kebutuhan pokok beras terpantau masih tinggi di pasar. Di Kota Salatiga, kenaikan harga beras mulai meranggak naik sejak bulan Agustus. Namun puncak kenaikan dirasakan pedagang mulai awal September dengan kisaran kenaikan harga hingga Rp3.000 untuk semua jenis beras. Kondisi ini pun dikeluhkan masyarakat karena beras merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Imbas dari El Nino, terdapat 64 desa tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Pati yang mengalami krisis air bersih. Dropping air bersih pun terus dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pati ke sejumlah wilayah terdampak. Kendati demikian, BPBD saat ini mengalami kendala di bahan bakar. Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kecamatan Dukuh Seti kembali melakukan dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak kekeringan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kali ini bantuan air bersih dari PPDI Dukuh Seti dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Jakenan Selasa kemarin. Pemirsa, rangkuman berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jateng hari ini. Saya Puji Lestari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.